Bab 13. Tentu saja, cara Hans mencabut pedangnya terlihat sangat canggung, tapi dia mempersiapkan posisinya. Terlepas dari segalanya, dia adalah pelayan Stillwell, dan dia telah mendengar satu atau dua hal tentang pertempuran. Goblin itu membuat tatapan mengancam dan menggoyangkan tongkat kayunya. Paling-paling, senjata monster itu adalah tongkat kayu. Meskipun Hans tidak terlalu percaya pada pedangnya sebelumnya, pedang itu mulai terasa dapat dipercaya olehnya. Bagaimanapun, meskipun pedangnya terlihat sederhana, pedang itu terbuat dari besi yang bagus. Aku bisa menang. Hans tidak menyembunyikan kepercayaan diri yang meningkat di wajahnya dan perlahan mendekati Goblin. Goblin mengangkat cabang pohon dengan seluruh kekuatannya dan berlari menuju Hans. Ya, Hans membuat suara kaget. Di kepalanya, banyak skenario sudah bermain di dalam kepalanya. Jika Goblin menyerangnya seperti ini, dia akan merespons seperti itu, dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya, itu adalah delusi seorang pemula yang tidak pernah belajar pedang. Saat Goblin itu tiba-tiba berlari ke arahnya, yang bisa dilakukan Hans hanyalah mengayunkan pedangnya. Membanting. Kedua tangannya memantul dengan pedang. Bagian tengah tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya bergetar. Itu tak sedap dipandang. Namun, Zich tampak terkejut saat menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Seorang pemula yang lengkap mampu memblokir serangan monster. Itu sudah terpuji, tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih penting. Dia juga tidak melepaskan pedangnya. Darah menetes dari tangan Hans saat dia mencengkeram pedangnya. Tangannya sobek, meskipun dia benar-benar baru. Dia tidak melepaskan pedangnya bahkan ketika dia menerima serangan yang cukup kuat untuk merobek tangannya. Apakah dia membuktikan bahwa dia berasal dari Stillwell? Atau apakah itu bakat pribadinya? Itu tidak masalah. Melemparkan. Goblin itu mengayunkan tongkatnya lagi, dan Hans bisa menghindarinya, tapi posisinya patah. Dia memblokir serangan berikutnya dengan pedangnya. Kenapa orang ini begitu kuat? Ini juga sangat cepat. Monster itu paling tinggi hanya setinggi 1 meter. Tetapi setiap serangannya membawa kekuatan yang sangat besar. Bertentangan dengan angan-angan Hans, bukan monster yang akan lepas dari sentuhan pertama karakter utama. Pada ancaman bahaya yang ekstrim, tubuh Hans bergerak dengan sendirinya. Mengeluarkan kejutan atau teriakan, Hans menghadapi Goblin itu lagi. Hans menyerang dengan matanya yang bersinar, dan tongkat Goblin menghantam tubuh Hans beberapa kali. Hans menerima banyak pukulan, tetapi karena armor dan kegembiraannya, dia tidak bisa merasakan sakitnya. Kemudian, sebelum dia menyadarinya, pedang Hans mengenai kepala Goblin, cukup dalam hingga serangan itu berakibat fatal. Goblin itu jatuh dengan tangisan kematian, dan Hans juga jatuh ke tanah. Ia memenangkan. Dengan terkejut, Zich menatap Hans yang gemetaran di tanah. Saya tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar menang. Meskipun Goblin adalah monster yang lemah, itu tetaplah monster. Zich tidak berpikir seorang pelayan biasa, terutama yang telah tumbuh dengan baik dan hati-hati di bawah asuhan Countess, akan menang. Zich ingin Hans tahu betapa berbahayanya monster dan menilai kemampuan bertarung Hans. Dia terkejut melihat bahwa Hans lebih berbakat dalam pertempuran daripada yang dia harapkan. Kerja bagus. Saat Hans menatap tanah dengan linglung, Zich menepuk bahu Hans. Terima kasih, teriak Hans. Setelah kegembiraannya mereda, dia mulai merasakan sakit. Kemudian, di atas tubuhnya yang menggeliat, zat cair jatuh ke atasnya, menetes demi tetes, dan rasa sakitnya mulai mereda. Sebuah ramuan? Ini layanan khusus saya. Ini terakhir kalinya aku menawarkannya. Jadi jangan berharap lagi. Zich masih memiliki banyak ramuan yang dia ambil dari kediaman Count, tetapi karena ramuan itu sangat mahal, Zich tidak ingin menyia-nyiakannya. Luka Hans sembuh total. Bagaimana perasaanmu setelah berurusan dengan monster untuk pertama kalinya? Kamu tidak percaya bahwa kamu bisa setidaknya menangani Goblin, kan? Petik 2.
Anda tahu, Pak, sudah jelas apa yang akan dipikirkan pria sepertimu, itu sebabnya aku bertanya. Lebih penting untuk merasakan betapa berbahayanya monster secara langsung. Anda beruntung, goblin biasanya bepergian dalam kelompok, dan jarang melihat seseorang berkeliaran sendirian. Zih menghadap ke depan, namun, sepertinya itu tidak sepenuhnya tertinggal di belakang kawanan. Suara rumput bergoyang tertiup angin menjadi sedikit lebih kasar. Goblin segera muncul dan mengepung Hans dan Zih. Setidaknya ada 10 dari mereka. Mereka menggunakan umpan dengan kepala kasar mereka. Fakta bahwa mereka tampaknya tidak peduli bahwa salah satu rekan mereka telah mati tampaknya menunjukkan bahwa mereka adalah monster tanpa rasa kemanusiaan. Tuan Zih, bukankah ini situasi yang berbahaya? Hans gemetar karena dia bahkan berjuang untuk melawannya. Tidak apa-apa, saya sudah cukup siap. Petik 2. Zih menggerakkan tangan kirinya. Barang-barang di dalam tangannya bertabrakan satu sama lain dan berdenting. Bukankah itu batu? Apakah kamu? Hans bahkan tidak bisa menyelesaikan pertanyaannya. Zih meletakkan salah satu batu di tangan kirinya dan menahannya di jari tengahnya dengan ibu jarinya seolah-olah dia akan menjentikannya. Desir, dia mengulurkan jari tengahnya dan mendorong batu itu keluar. Itu adalah sikap kekanak-kanakan. Tetapi jika seseorang di level Zih melakukannya, hasilnya berbeda. Batu itu terbang keluar dan menembus bagian tengah salah satu dahi goblin. Dorong, bunga merah cerah bermekaran, seolah-olah palu besar menghantamnya, kepala goblin itu meledak. Zih terus menjentikkan batu. Desir, desir, keping, keping. Setiap kali Zih menjentikkan jarinya, suara keras terdengar dan sebuah kepala meledak. Itu terjadi seketika. Monster bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merespons, melarikan diri, atau lari. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok goblin untuk dimusnahkan. Apa yang kamu lakukan? Hans biasanya berhati-hati ketika berhadapan dengan Zih. Tapi kali ini, dia merasa terlalu terkejut untuk berhati-hati. Tanpa mengangkat kakinya dari tanah, Zih mengalahkan para goblin yang Hans telah berjuang untuk kalahkan. Kamu melihatnya, yang saya lakukan hanyalah mengibaskan beberapa batu. Petik 2. Zih melemparkan batu sisa miliknya ke tanah. Aku tidak punya alasan untuk mencabut pedangku untuk seorang goblin. Ini cukup. Hans menatap Zih dengan tatapan samar. Kupikir dia kuat, tapi dia berada di level untuk mengalahkan monster hanya dengan batu. Apakah Zih menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat itu, atau apakah ada orang yang ahli yang mampu melakukan sebanyak ini? Tapi Hans tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Cepat bangun, karena aku menuangkan ramuan itu padamu. Kamu bisa bergerak, kan? Ya, Pak. Hans tidak mau bangun, tapi dia memaksakan diri. Ayo mulai berjalan lagi. Zih dan Hans mulai menyusuri hutan belantara gunung. Asteris, asteris, asteris. Setelah itu, keduanya bertemu lebih banyak monster. Sebagian besar kepala monster meledak di batu yang Zih jentikan dengan bercanda, dan bagi mereka yang tidak mati melawan batu, Zih dengan mudah memotongnya dengan pedangnya. Hans menyaksikan seluruh adegan saat dia gemetar dan bersumpah untuk tidak pernah menentang Zih lagi. Setelah menghabisi beberapa ork yang berkeliaran, Zih mengambil segumpal daun rumput dan menyeka darah dari pedangnya. Seperti yang diharapkan, cukup banyak monster yang keluar begitu kamu masuk sedalam ini. Karena monster-monster ini hidup jauh di dalam area di mana tidak ada manusia yang tinggal, dapat dikatakan bahwa mereka tidak berbahaya. Tapi bisakah ada monster yang tidak berbahaya bagi manusia? Tidak ada yang tidak berbahaya di antara monster. Itu lebih baik untuk membunuh semua yang terlihat. Itu tidak akan banyak membantu, tapi bagus untuk menyingkirkan mereka. Inilah alasan mengapa Zih meninggalkan jalan yang sangat bagus untuk berjalan melewati hutan belantara gunung. Alasan lain adalah untuk menunjukkan kepada Hans betapa sulitnya bepergian, dan alasan lainnya adalah, yah, ini mungkin bisa membantu. Dia membantu Stillwall dengan menyingkirkan banyak monster yang berkeliaran di sekitar tempat tinggal mereka.
Tapi Zih tidak punya niat untuk membantu mereka lebih dari itu, dan tidak mungkin orang-orang di Stillwell akan mengetahui perbuatannya. Ini semua untuk kepuasan dirinya, itu untuk mencabut benih rasa bersalah terkecil yang ada di dalam hatinya. Inilah akhirnya, saya dapat membantu Stillwell sesuai dengan situasi mereka nanti. Ya, aku berjanji untuk menjadi orang baik, jadi setidaknya aku harus melakukan ini. Bukankah aku menjadi terlalu baik? Jika Hans mendengar pikiran Zih, dia mungkin akan berteriak pada absurditas kata-kata Zih. Zih terus bertemu monster saat dia berjalan melalui jalan yang kasar. Sudah lama sejak Zih maju tanpa banyak berpikir. Itu membuatnya bernostalgia tentang masa lalunya. Tetapi di sisi lain, Hans merasa seperti mengambil langkah pertamanya ke jalan penderitaan yang tidak pernah berakhir. Meskipun otot-ototnya sakit, Hans bersandar pada kopernya yang tidak nyaman untuk kenyamanan karena takut monster bisa keluar kapan saja. Kemudian, ketika dia melihat jalan di depannya, Hans merasa ingin menangis. Itu sudah berakhir sekarang. Matahari sedang terbenam. Mari kita tidur di sini hari ini. Ya, Pak. Hans menjawab perintah Zih dengan sangat antusias. Mereka masih tidur di tempat terbuka. Tapi Hans senang karena setidaknya dia bisa tidur di dekat jalan. Hans menyiapkan area tidur mereka lebih cepat dari biasanya, tapi dia masih memiliki banyak gerakan canggung. Pada akhirnya, Zih menyiapkan sebagian besar area tidur. Tentu saja, ini hanya untuk saat ini, dan Zih berencana membuat Hans melakukan tugas ini setelah dia menjadi lebih ahli di dalamnya. Retak, retak, retak. Potongan-potongan kayu yang terkunci di dalam kobaran api memicu nyala api dengan suaranya yang samar. Setelah menyalakan api, Zih dan Hans memakan makanan mereka. Dibandingkan dengan hutan yang ditumbuhi pepohonan lebat, area di sekitar jalan itu terbuka. Mereka bisa melihat bintang-bintang di langit malam. Hei, ya, Pak, apakah kamu kelelahan? Pada pertanyaan mendadak Zih, Hans bertanya-tanya bagaimana dia harus menjawab. Tentu saja, dia lelah. Tetapi dia pikir tinju akan terbang ke arahnya jika dia menjawab dengan jujur. Saya baik-baik saja, Tuan. Betulkah? Lalu, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk terus seperti ini? Sebenarnya agak melelahkan, Pak. Hans berteriak karena refleks dan matanya mulai berputar. Dia menurunkan lehernya dan tersentak seolah-olah ada pukulan di perutnya. Zih tertawa terbahak-bahak melihat betapa lucunya itu. Wajah Hans memerah, tetapi dia merasa lega karena suasananya tidak berubah menjadi kekerasan. Kau kecil, jangan khawatir. Kami hanya akan melakukan perjalanan dengan cara ini sampai kami keluar dari wilayah Stillwell. Bukankah masih jauh dari meninggalkan Stillwell, Pak? Betul sekali. Jadi, kami hanya akan memasok barang-barang kami di kota ini dan kembali ke dalam gunung lagi. Hans tidak bisa tidak khawatir. Zih menertawakan bagaimana Hans tampak hancur di dalam tanpa suara. Klip, derap, tiba-tiba, mereka mendengar derap kaki kuda dari jauh. Zih dan Hans sama-sama menatap dari mana suara itu berasal, dan dari kejauhan, cahaya redup perlahan mendekati mereka. Siapa selama ini? Seorang pedagang? Tidak. Dibandingkan dengan suara kuda, keretanya terlalu sunyi. Jika itu pedagang, suara kuku kuda dan keretanya seharusnya hampir sama karena mereka membawa beban yang berat. Lalu, apakah itu seorang musafir, Tuan? Tidak ada pelancong yang berkeliling dengan kuda dan kereta. Lalu, siapa itu, Pak? Kemungkinan besar seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dengan pengawalnya. Seperti yang dikatakan Zih, orang-orang yang mereka lihat di bawah lampu kayu bakar mereka jelas berasal dari latar belakang kaya. Mereka juga orang-orang yang mengenakan baju besi lengkap yang melindungi kereta besar itu. Mereka adalah ksatria suci Karuwiman. Karuwiman adalah keluarga religius yang kuat. Mereka melayani dewa suci, Karuna, yang diikuti oleh banyak bangsawan, dan rakyat jelata. Singkatnya, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng.
Tidak kusangka itu adalah seseorang yang dijaga oleh ksatria suci Karuwiman. Memang, mereka bukan sembarang orang. Para ksatria suci dan kereta terus menuju ke tempat Zih dan Hans berada dan berhenti di depan mereka. Meringkik, kuda-kuda itu mendengus. Gugup tentang skala dan kekuatan ksatria suci, Hans gemetar, dan Zih bangkit. Saya tidak berpikir mereka berencana untuk melawan. Karuwiman adalah keluarga yang religius. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki apel busuk, tetapi mereka tidak menyebarkan kejahatan. Namun, hubungan Zih dengan mereka tidak baik. Tidak, sebelum dia mundur, Zih telah bertarung dengan mereka dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia secara alami merasa waspada terhadap mereka. Wanita itu juga bagian dari Karuwiman. Dia bukan hanya bagian dari itu, dia juga orang suci mereka. Sebagai salah satu anggota parti hero, dia bisa memberikan berkah yang luar biasa kepada anggota partinya agar mereka bisa memaksimalkan kemampuannya. Dia juga bisa menyembuhkan mereka, membuat orang bingung apakah teman-temannya adalah zombie atau manusia. Sekarang aku memikirkannya, bagaimana kabar mereka semua sekarang? Zih tenggelam dalam pikirannya sejenak ketika, ketak, seseorang membuka pintu kereta dan turun. Melihat bagaimana para ksatria suci meningkatkan pertahanan mereka, orang itu tampaknya adalah orang yang mereka lindungi. Zih menatap orang itu dengan penuh minat dan matanya melebar. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang tidak pernah bisa dilupakan Zih. Orang suci perempuan, orang yang baru saja dipikirkan Zih dan telah menjadi tokoh sentral dalam kematian terakhirnya berdiri tepat di depannya. Bab 15. Bagaimana menjalani kehidupan yang baik? Iya, Lubella mengedipkan matanya. Dia tidak berharap dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Bahkan Wake memandang Zih dengan rasa ingin tahu. Dengan caranya sendiri, Zih benar-benar serius. Bahkan jika saya ingin menjalani kehidupan yang baik, saya tidak tahu apa-apa tentang bersikap baik. Ketika saya memukul dan menghancurkan sesuatu, saya tidak perlu memikirkan apapun, jadi itu nyaman. Untuk sebagian besar hidupnya, Zih hidup seperti yang dia inginkan. Bahkan jika dia ingin menjalani kehidupan yang baik, dia tidak bisa memikirkan cara untuk mencapai tujuan itu. Sejauh ini, dia bertindak sesuai dengan ide acak apapun yang muncul di benaknya, tetapi dia tidak yakin apakah tindakannya benar-benar sejalan dengan hidup dengan baik. Wanita ini mungkin bisa setidaknya memberitahu saya di mana saya bisa mulai. Sebelum Zih mundur, dia adalah seorang Sein. Meskipun dia bukan Sein sekarang, terpilih sebagai kandidat untuk posisi Sein Karuwiman adalah tugas yang menakutkan. Sejak usia muda, dia pasti memiliki kualifikasi utama Sein, yaitu kebaikan, kualitas yang menurut Zih tidak jauh berbeda dengan kebodohan. Jadi tentang itu, Lubella tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untuk menjalani kehidupan yang baik, pertanyaannya terlalu luas untuk memberikan jawaban yang menyeluruh. Sebelum saya menjawab, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya? Seseorang menyarankan agar aku mencoba menjalani kehidupan yang baik sekali saja. Tapi saya pernah menjalani kehidupan yang cukup sulit, jadi sulit bagi saya untuk memahami apa yang sebenarnya harus saya lakukan. Zih secara tidak langsung mengaku bahwa dia telah menjalani kehidupan yang buruk. Namun, Lubella memujinya alih-alih menegurnya. Itu sangat mengesankan. Pasti menjadi tantangan untuk mencoba mengubah lintasan Anda dalam hidup. Petik 2. Sebagai karakteristik di antara orang-orang baik, dia cenderung berpikir positif tentang segala hal. Ada banyak cara untuk menjalani kehidupan yang baik. Apakah ada sesuatu yang Anda kuasai? Aku pandai menghancurkan sesuatu. Begitukah? Melihat bagaimana Lubella diambil kembali, Wake diam-diam tertawa. Mereka bisa melihat karakter Zih dari beberapa kata-katanya. Jadi, apakah saya benar untuk berasumsi bahwa Anda mahir dalam tugas-tugas yang memanfaatkan kekuatan fisik Anda? Ya, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan membantu orang yang membutuhkan?
Orang yang membutuhkan? Iya, ada banyak cara berbeda untuk menjadi baik. Tapi pada dasarnya, saya pikir tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tidak peduli seberapa kecil atau besar itu. Tindakan yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu adalah area yang tidak pernah dialami Zih, tidak banyak pengalaman yang kontras. Meskipun Zih telah membuat banyak orang menangis, dia tidak pernah membuat orang lain bahagia. Karena kamu bilang kamu bagus dalam tugas yang melibatkan kekuatan fisik, kenapa kamu tidak membantu orang dengan cara itu? Jadi, saya hanya harus membantu orang yang membutuhkan? Iya, jika kamu mulai melakukan itu, tidak bisakah kamu perlahan-lahan memahami konsep perbuatan baik? Zig menganggukkan kepalanya. Terima kasih atas saran Anda. Tidak, saya senang bisa membantu seseorang yang mencoba mengubah hidup mereka. Saya akan berdoa untuk restu Anda untuk Karuna. Petik 2. Menerima berkah atas nama Karuna membuat punggung Zig merinding. Namun, dia tidak menunjukkan ini sama sekali dan menerima restu Lubela sambil terus-menerus mengulangi dalam pikirannya bahwa dia bukan lagi musuh Karuwiman. Zig turun dari kereta dan kembali ke tanah datar. Untuk alasan apa Anda naik ke sana, Pak? Dengan rasa ingin tahu di matanya, Hans menatap Zig. Dia tampaknya masih memiliki banyak minat pada Lubela. Tidak banyak. Saya hanya bertanya bagaimana saya bisa menjalani kehidupan yang baik. Bagaimana menjalani kehidupan yang baik, Tuan? Tunggu, apakah pernyataan gila itu nyata? Hans pasti pernah mendengar Zig mengatakan itu sebelum mereka meninggalkan Stillwell, tapi itu sangat tidak masuk akal sehingga Hans sudah lama menghapusnya dari pikirannya. Kenapa? Kamu sangat terkejut? Aku tidak terkejut, Tuan. Meskipun dia jelas berbohong, Hans dengan keras menyangkalnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terkejut karena itu tidak cocok untuk Zig sama sekali. Kenapa? Itu tidak cocok untukku? Tentu saja tidak, Tuan. Mulut Hans mulai terasa kering. Dia menatap wajah Zig. Namun, bertentangan dengan harapannya, suasana hati Zig tampak baik-baik saja. Zig memindahkan kayu bakar dan mulai bersenandung setelah menyalakan api. Hans merasa lega karena Zig mungkin tidak akan memukulnya. Merasa bahwa suasananya ramah, Hans mengajukan pertanyaan lain kepada Zig. Apa yang dia katakan padamu, Tuan? Dia mengatakan kepada saya untuk membantu orang yang membutuhkan. Setelah saya mengatakan kepadanya bahwa saya pandai menghancurkan sesuatu, dia mengatakan kepada saya bahwa akan baik bagi saya untuk membantu orang dengan menggunakan kekuatan fisik saya. Petik 2. Itu sangat cocok untuk seseorang seperti Zig. Meskipun Hans telah menghabiskan lebih banyak tahun dengan Zig yang bahkan tidak bisa berbicara kembali kepada seorang pelayan dan mati-matian mencari cinta ayahnya, Zig baru-baru ini telah membuat dampak yang begitu signifikan pada Hans sehingga dia hanya bisa mengingat Zig seperti sekarang, seorang diktator yang mencoba menyelesaikan semua masalah dengan kekuasaan dan kekerasan. Yah, mungkin keadaan akan menjadi lebih baik karena Sir Zig menerima saran dari wanita suci, dan sepertinya dia benar-benar ingin melakukan tindakan baik. Tetapi bahkan ketika dia memikirkan ini, Hans tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zig dengan curiga. Asteris. Santo Karuwiman adalah anak teladan bagi keluarga. Untuk alasan itu, proses menjadi orang suci itu rumit dan panjang. Dan salah satu langkahnya adalah melakukan apa yang sedang dialami Lubela saat ini seperti berkeliling dunia dan mendengarkan pandangan dan pemikiran dari berbagai kelompok orang. Ayo mulai. Sekali lagi, Lubela memulai kereta setelah mendengarkan, menghibur, dan memberkati banyak orang di sebuah desa. Apakah kamu kelelahan? Ya, aku sedikit lelah. Atas pertanyaan Weik, Lubela tersenyum tegang. Namun, seolah-olah dia mengeluarkan sisa energi terakhirnya, dia mengangkat kedua tinjunya. Tetapi sebagai pengikut Karuna, saya harus mematuhi ajaran Karuna dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Meskipun saya tidak bisa berbuat banyak untuk orang-orang, saya setidaknya bisa menghibur mereka. Kelelahan saya adalah masalah sepele.
Petik 2. Kamu juga akan memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih sebagai orang suci. Tuan Wei. Wei menertawakan nada teguran Lubella. Fufufu, sepertinya seiring bertambahnya usia, aku menjadi kurang bijaksana. Berhenti menggodaku, saya minta maaf. Wei menundukkan kepalanya dengan formalitas tinggi. Tapi memang benar bahwa kamu akan memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih. Saya tidak melakukan ini karena saya ingin menjadi orang suci, dan sikap seperti itu membuatmu lebih cocok untuk peran Sein. Lubella tidak bisa mengalahkan Wei dalam percakapan karena pria itu telah melalui segala macam kesulitan dan tahu bagaimana menjadi licik. Lubella cemberut dan memalingkan wajahnya. Dia masih muda, emosinya terlihat jelas. Dia tidak bisa mengkritiknya karena dia telah tinggal di dalam gelembung kecil sepanjang hidupnya. Dengan demikian, perjalanan ini diperlukan baginya untuk mendapatkan pengalaman dan memperbaiki sikap naifnya. Tapi dibandingkan dengan kandidat lain, dia pasti paling cocok dengan peran Sein. Bahkan sebagai kandidat Sein, itu tidak berarti bahwa semua orang patuh dan baik hati seperti Lubella. Misalnya, ada beberapa orang yang membuat Wei bertanya-tanya bagaimana mereka bisa lulus ujian. Dibandingkan dengan mereka, Lubella pada dasarnya adalah seorang malaikat. Tapi dia juga memiliki beberapa kekurangan. Dia tidak memiliki keuletan. Setelah perjalanan ini selesai, kamu akan kembali ke gereja lagi. Wei mengatakan ini dengan lantang untuk menguji Lubella. Dia mendecakkan lidahnya setelah melihat ekspresi Lubella menjadi gelap. Saya ulangi lagi, Lady Lubella, tapi tidak cukup hanya bersabar dan bersikap baik. Sebagai pengikut Karuwiman, kita tidak hanya harus menghibur orang, tetapi juga harus melindungi mereka. Jadi, kita harus memiliki hati yang kuat. Aku tahu, Lubella mendengar ini berkali-kali sebelumnya, dan dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Namun, suaranya kecil. Ini tidak mudah. Kemampuan fisik dapat diperkuat dengan latihan seperti orang gila, tetapi ketabahan mental jauh lebih rumit. Berbicara lebih jauh tentang topik ini hanya membuat Lubella stres, jadi Wei beralih ke topik lain. Sekarang aku memikirkannya, aku bertanya-tanya apakah teman kita baik-baik saja. Teman kami, kau tahu, pemuda yang memintamu mengajarinya bersikap baik. Kenangan membanjiri Lubella. Itu bukan kenangan lama, jadi mudah baginya untuk mengingatnya. Saya sangat terkejut saat itu. Saya tidak mengharapkan seseorang untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Petik 2. Ya, tapi sepertinya itu penting untuk pemuda itu. Karena ksatria suci sangat melindungi Lubella, seseorang membutuhkan banyak keberanian bahkan untuk meminta bertemu dengannya. Saya juga berpikir begitu. Matanya sangat serius ketika dia bertanya padaku. Saya ingin mengetahui apakah saran saya bermanfaat baginya dan bagaimana dia bekerja menuju tujuannya. Lubella diam-diam berdoa pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan cahaya di jalannya. Asteris. Para pengikut Karuwiman tiba di kota besar. Mereka pertama-tama mengamankan tempat tinggal, dan karena mereka berada di kota besar, mereka mengunjungi sebuah kuil untuk Karuwiman. Tetapi karena Lubella sedang dalam proses melakukan perjalanan keliling dunia sebagai calon orang suci, mereka tidak dapat menggunakan kuil untuk keperluan mereka sendiri dan Lubella keluar dari penginapannya bersama beberapa ksatria suci. Bahkan di kota, dia harus melihat langsung bagaimana orang-orang hidup dan berinteraksi dengan mereka. Namun, Wei, pengawal terdekatnya, tidak ditemukan dimanapun. Wei telah menerima perintah dari gereja, jadi dia absen sebentar. Mari kita coba pergi ke sana. Lubella menunjuk ke gang gelap dengan beberapa orang. Sekilas, itu terlihat berbahaya, jadi para ksatria suci memiliki ekspresi yang bertentangan di wajah mereka. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya karena tujuan perjalanan ini adalah agar Lubella melihat titik terendah dari apa yang ditawarkan dunia ini. Para ksatria suci berharap tidak ada hal penting yang akan terjadi. Namun, bertentangan dengan keinginan mereka, tangisan mengancam keluar dari gang.
Tolong selamatkan aku. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menyelamatkan hidupmu jika kamu memberiku item itu. Kenapa kamu tidak bisa mendengarkan? Meninju, meninju, arg. Tangisan ketakutan, suara mengancam, dan suara tinju keras mengenai daging bergema di gang. Sangat mudah untuk memahami situasinya. Tanpa ragu, Lubela dan Ksatria Suci bergegas ke gang. Berhenti. Ksatria Suci pertama yang tiba berteriak ke arah teriakan itu. Seketika, suara pukulan itu berhenti. Lubela tiba beberapa saat kemudian dan mulai menilai situasinya. Hal pertama yang dilihatnya adalah seseorang yang pingsan di lantai. Melihat wajah orang itu bengkak di berbagai tempat dan darah mengalir keluar dari bibir dan hidungnya, jelas dia dipukul berkali-kali. Dengan air mata di matanya, pria itu memandang Lubela dan Ksatria Suci seolah-olah mereka adalah penyelamatnya. Kemudian, Lubela mengalihkan pandangannya ke arah para pelaku. Ada 4 dari mereka. Melihat penampilan dan perilaku canggung mereka, mereka tampak seperti gangster atau preman. Para pelaku tampaknya ditarik kembali oleh penampilan Lubela dan Ksatria Suci, semuanya kecuali 1 orang. Oh, bukan Lady Lubela dan Holy Knight? Bisnis macam apa yang membawa kalian semua ke sini? Kamu, Lubela terkejut. Orang yang memimpin serangan kekerasan ini adalah Zih. Aku tidak menyangka kita akan dipersatukan kembali secepat ini. Bolehkah saya bertanya kepada Anda alasan apa yang membuat Anda datang ke sini terburu-buru? Alasan apa? Pada sikap Zih yang tidak tahu malu, Lubela tidak bisa berkata-kata. Tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak, agar saya dapat membantu menyelamatkan orang dengan jelas. Saya harus bertanya apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda ingin hidup dengan baik? Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Sudah lama sekali sejak Lubela sangat marah, tapi Zih memiringkan kepalanya seolah dia tidak mengerti kenapa, dan itu membuatnya marah. Tapi aku bertindak sesuai saranmu. Dengan cara apa kamu mengikuti saranku? Kamu menyuruhku untuk memberikan layananku kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Zih menunjuk ke 3 preman di belakangnya. Itulah mengapa saya membantu orang yang membutuhkan bantuan saya. Aku menyuruhnya membantu orang yang membutuhkan, jadi dia membantu preman. Sekali lagi, Lubela tidak bisa berkata-kata oleh interpretasi Zih yang keterlaluan, hampir cerdik, atas kata-katanya. Jangan lupa subscribe channel Novel Kita Update untuk mendapatkan update terbaru dari cerita Raja Iblis kembali dan menjalani kehidupan yang baik selanjutnya.